guys, selamat datang di podcast pertama kami, Cerita Satu Hari. Jadi Cerita Satu Hari adalah podcast yang bakal menghadirkan narasumber dengan cerita-cerita menariknya nih. Nah, untuk memulai cerita hari ini, kita bakal memulainya dengan cerita horor guys. Sebelum itu, kenalin dulu, gue Ika Dewita Putri bakalan jadi host untuk hari ini. Nah, di sini juga udah bergabung Raisa. Silakan kenalin dirinya dulu. Oke, nama aku Raisa Mukhtar dan aku adalah salah seorang mahasiswi di Universitas di Kota Padang. Negeri Padang. Iya, Negeri Padang maksudnya. Nah, ngomong-ngomong nih, Raisa ini terkenal dengan orang yang indigo. Kata siapa? Kata aku. Nah, awal mula Raisa sadar kalau bisa melihat hal-hal yang kayak gitu gimana sih awalnya? Awalnya pas SMP ya, pas kelas 2 SMP. Jadi pas kelas 2 SMP itu aku hampir tiap hari kesurupan. Udah kayak tugas ya? Iya, kayak tugas. Tapi kesurupannya bukan karena sekolahnya angker. Tapi emang iya sih, tiap sekolah pasti angker ya. Terus? Aku kesurupan tuh penyebabnya cuma hal kecil. Karena tersinggung, kayak nggak bisa tersakiti gitu loh. Lemah ya? Ya lemah. Kalau misalnya ada aja gitu yang tersinggung sama teman kan, langsung kayak kesurupan. Terus teman-temannya gimana tuh? Ya mereka ya takut lah ya, cuma karena udah hampir tiap hari ya, terbiasa lah. Terus kayak agak ngejauhin aku gitu loh, kayak nggak mau buat tersinggung. Itu kalau misalnya bisa lihat hal-hal yang kayak gini tuh, itu nyaman nggak sih buat Raisa? Nyaman gak nyaman sih, tapi alhamdulillahnya nih ya, kebetulan mata aku kan minus. Alhamdulillah Ya. Kalau mereka pun ada kan nggak kelihatan jelas. Terus? Ya paling aku ngelihat, sama nih kayak kita ngeliat orang. Kayak aku ngeliat orang yang jauh. Orangnya, aku ngeliat orangnya cuma nggak jelas loh wajahnya gitu. Oh, berarti sama kayak misalnya lihat nggak nampak jelas, tapi tahu ada situ. Terus ada nggak sih yang manfaatin kamu misalnya kayak nanya apa gitu? Kan waktu SMP kesurupannya kelas 2 ya. Pas kelas 3 udah lumayan sembuh tuh. Maksudnya nggak jarang lah kesurupan. Oh, udah capek kali ya? Udah artinya. capek kali. Jadi pas kelas 3 itu ada guru matematika yang tiap masuk di pelajaran dia selalu nanyain nomor togel. Gimana tuh ceritanya nanyain togel? Nggak tahu, tiap di pelajaran bapak itu selalu manggil, Raisa sini dulu gitu. Aku pikir kayak disuruh ngerjain tugas lah kan, ternyata enggak. Sa, nomor togel hari ini berapa gitu. Terus kamu kasih? Kasih. Oh, yang dikasih tuh yang bener atau yang enggak? Nggak tahu, karena tiap bapak itu nanya kan, aku kayak langsung diam, terus kayak merenung lah kan. Habis itu nyebutin nomor. Terus gimana? Menang nggak bapaknya? Nggak tahu juga, tapi anehnya bapak itu selalu nanya tiap ketemu. Nanya apa? Nanya nomor togel. Tapi ada serunya sih. Apa tuh? Dikasih jajan. Halal nggak sih? Nggak tahu. Terus kan teman-teman kamu tahu kamu itu bisa lihat hantu. Terus gimana sikap teman-temannya? Awal-awalnya sih kayak takut gitu lah ya temenan sama aku. Kalau biasanya kan anak SMP hari Sabtu itu pergi main. Sejak aku sering kesurupan nggak diajakin lagi. Dijauhin. Terus pas SMP itu kan pergi mainnya bukan kayak anak-anak sekarang ya, kayak ke mall, kafe, tapi lebih ke adventure, pergi ke mandi-mandi kayak ngebolang kayak air terjun. Terus pernah ada gimana? Sekali 2 kali aman. Nah yang ketiga kali nih gimana? Kesurupan. Kejang-kejang nggak kejang-kejang, cuma nggak sadar. Sampai bawah tuh digendong sama temen. Oh, nyusahin ya antunya. terus digendong sampai bawah, pas sudah jauh dari lokasi air terjun ini baru sadar kalau kamu kesurupan. Iya, nggak sadar. Oh, pas nyampe kan, kita udah pulang ya gitu. Terus ada lagi nggak sih cerita-cerita yang pengalaman kamu, hal mistis yang kamu nyusahin temen gitu? Oh, ada lagi. Jadi waktu itu jam berapa ya? Jam 9 malam kalau nggak salah. Kita lagi di rumah temen. Nah, dia lagi ngumpul kayak mamanya, ada dia, terus sama kakaknya. Kakaknya ini orangnya kepoan. Dia nanya gini, Sa, coba lihat di belakang rumah ini ada apa gitu. Walau aku nggak mau kan. Tapi akhirnya dipaksa. Ternyata pas dipaksa itu sampai teresapi. Teresapi ini gimana nih? Kadang kan ada orang yang nanya terus langsung jawab.
Kalau aku enggak, misal kamu nanya nih kan, gimana sih ini. Kalau aku sampai meresapin, nanti bisa sampai kesurupan. Terus kakak itu ya, di belakang ini ada apa sih? Aku nyebutin. Nggak mau, aku bilang kayak gini, enggak kak, nggak mau gitu. Males. Karena dipaksa, akhirnya sampai teresapi, sampai-sampai kayak kesurupan, cuma untung hantunya tenang. Nggak nyusahin? Enggak. Terus? Dia cuma bilang gini, kakak ini nanya, kamu asalnya dari mana gitu? Cewek apa cowok? Dari belakang, dari kuburan yang di belakang. Kebetulan di belakang rumah itu kan kuburan. Abis itu si hantu ini bilang, aku cewek dan aku nggak ganggu kok, cuma sebagai penjaga rumah kalian. Udah Baik cuma gitu aja sih. Terus udah bubar nih ya, udah selesai. Abis itu kakak sama mamanya temen aku ini masuk ke kamar kan, karena mereka pikir udahlah dia udah sadar kok gitu. Ternyata belum. Terus ternyata belum sadar ada kan. twistnya. Ada twistnya. Ternyata belum sadar. Tiba-tiba nih aku ngomong ke temen aku, kak tolong ambilin sisir dong gitu. Merinding. Enggak, ini beneran. Terus temen aku kayak ngeliatin, ini dia apa bukan Belum sih? sadar juga Perasaan tadi udah sadar gitu kan. Dia nurut, diambilin sisir kan. Gue bilang kayak gini, tolong dong sisirin rambut gitu. Itu malam-malam ya? Iya, jam udah 9:30-an kayak. Dia mau aja gitu nurut. Terus abis minta tolong sisirin rambut, aku minta tolong ikatin dong sekalian gitu. Udah kayak ritual Mbak Kunti ya? Untung temen aku ini pemberani, dia nanya lagi, kamu dari mana? Dari belakang, aku bilang. Dia nanya, yang tadi apa bukan? Bukan. Beda lagi ya? Terus? Terus dia bilang, bukan gitu kan. Terus kamu siapa? Aku cewek juga, cuma aku nggak tinggal di belakang yang di kuburan, tapi dekat pohon jambunya. Tetanggaan hantunya. Berarti satu rumah itu hantunya banyak ya? Iya, soalnya emang sekitar rumah itu kayaknya angker. Terus? Terus udah lama akhirnya sadar kan. Terus aku bilang, kok rambut gue udah rapi ya gitu kan. Temen aku marah-marah gini, untung ya nih sama gue juga nggak penakut gitu. Tahu nggak, lo tadi minta apa aja, sisirin rambut lah, inilah itulah kata. Dan untung hantunya baik katanya. Gue mau nanya nih, di sini ada nggak sih di belakang kameramen misalnya? Nggak ada. Serius? Terus terakhir nih, Kak Raisa bisa melihat hal-hal yang gini nih, mau bikin usaha nggak sih? Enggak. Open jasa tuyul misalnya. Kenapa? Enggak sih. Soalnya aku pernah dengar kata orang yang tua-tua gitu ya, kalau misalnya orang yang punya ilmu-ilmu gitu, meninggalnya susah. Pernah sih diajakin sama, kan aku dulu berobat nih. Berobat ke orang pintar. Pas orang pintar yang pertama, dia bilang, aku punya penjaga 5 orang. Banyak. Terus? Terus pas di orang pintar kedua, dia bilang gini, itu yang maksudnya biasa lah kan, yang orang pintar kedua bilang kayak gini, di daerah kami, orang kayak kamu ini dikumpulin gitu. Disuruh jadi dukun juga. Disuruh jadi dukun, kayak dikasih ilmu gitu lah kan, cuma aku gak mau sih. Kenapa nggak? Ya enggak lah, nanti minggu susah. Terakhir banget nih, ada nggak sih ciri-ciri orang yang bisa kamu bisa bedain orang-orang yang ini dia beneran bisa lihat atau cuman pura-pura yang kayak cari sensasi aja gitu? Ada nggak? Pertama nih ya, kalau menyesuaikan ke diri aku pribadi, aku kan karena bisa ngeliat, aku bukan tipe orang yang suka bilang, di situ ada itu gitu, di situ ada itu, atau enggak, aku ngaku sendiri nih ke orang-orang, aku anak indigo loh, bisa ngeliat ini, tahu kamu lagi di mana. Enggak. Oh, berarti itu yang enggak, yang pura-pura lah ya. Yang pura-pura. Terus satu lagi, dia nggak akan ngasih tahu atau nggak akan ngasih tahu apa yang dia lihat, kecuali kayak emang temennya udah maksa gitu, atau emang dia lagi iseng pengen ngasih tahu. Pokoknya kalau orang yang punya kemampuan tuh dia bakal nge-hide kemampuannya lah ya. Tapi ada nih orang yang kayak, gue bisa gini nih, bisa lihat ini nih, padahal cuman kayak need attention aja sih gitu. Kalau dari aku pribadi nih ya,
orang kayak gitu sebenarnya bukan. Soalnya misalnya kayak aku nih, kan bisa ngeliat hantu. Biasanya tahu orang itu juga bisa ngeliat apa enggak. Ngerti gak sih maksudnya? Ngerti. Apa? Terus Udah ada awalnya. lumayan. Sebagai penutup nih, pengalaman terakhir yang Raisa alami hal-hal mistis apa sih? Boleh ceritain nggak? Oh iya ada. Apa tuh? Pas KKN. Oh, baru berarti ya? Iya. Terus gimana? Jadi kami pergi ke salah satu temen di KKN gitu kan. Rumahnya kebetulan di pesisir selatan kalau nggak salah ya. Pulang makan-makan lah ya, biasa anak KKN ngumpul-ngumpul makan-makan. Terus pulang hampir jam 9-an juga sih kalau nggak salah. Malam? Iya malam. Nggak ngelewatin jalan yang di awal tadi, kayak lewat jalan lain yang sepanjang jalan itu kebun sawit apa kebun apa nggak tahu kan. Karena malam. Terus ada kuburan. Tempat nongkrongnya dia Iya, lah ya? tempat nongkrongnya. Karena udah takut kan, terus aku buka nih kacamata. Terus? Soalnya mereka tuh kayak udah nyambut gitu loh, kami tuh lewat kiri kanan. Mereka? Iya, mereka. Terus? Terus aku bercandain temen aku nih, aku bilang gini, "Woi, itu ada loh yang ngikutin kamu dari belakang dari tadi." Dia bilang, "Hah, masa sih?" "Iya, serius apa enggak nih?" Terus karena udah mikir, dia pasti takut lah kan, dia bilang, enggak kok, bercanda gitu kan. Padahal beneran ada. Terus yang aku lihat pas lewat kuburan sama kebun sawit itu, mereka nyambut gitu kan, melototin kayak begini. Enggak, itu beneran. Iya, melototin kami yang lewat. Itu Karena jenisnya apa aja tuh? Banyak? Atau satu geng? banyak. Mau tahu bentukannya? Enggak. Lanjut, skip. Kenapa? Terus sampai kami itu berhenti di jalan yang nggak, di Pertamina kalau nggak salah ya. Berhenti di Pertamina, temen aku ini nanya lagi, beneran apa bohongan gak sih? Enggak kok, bohongan gitu. Sampai Padang pun dia nanya. Terus? Karena males kan bikin orang takut, ya udah aku bilang bercanda gitu. Besokannya beberapa hari setelah itu dia nanya lagi, beneran apa enggak sih? Beneran gitu, gue bilang gitu kan. Dia bilang, "Oh iya," kata teman gue yang satu lagi nih, "Pas lewat di sana, aku juga kayak nyium bau-bau aneh." Dan emang iya. Terus? Udah itu aja sih. Berarti itulah ya pengalaman terakhir Raisa. Jadi guys, segitu aja dulu cerita horor kita hari ini. Terima kasih.